Lalu kita peraskan ya seperti ini, kita taruh, kita siramkan air tembakau tadi ke badan lintah ataupun pacat ataupun kutu babi tadi. Maka dia akan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dan subscriber dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua, nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Dengan sehatnya zahir dan batin, insya Allah segala urusan kegiatan akan mudah dan lancar kita laksanakan, insya Allah. Berjumpa kembali dengan saya, Zon Ben Hussein, pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali saya tampil di hadapan para pemirsa dan subscriber, itu menyajikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kali ini saya akan menyajikan ilmu bagi kita yang suka bermain di hutan dan yang suka bermain di air. Yang bermain di air dan bermain di hutan. Bagi kita suka berburu, kadang tanpa kita sadari ada hewan kecil yang menjelinap naik ke tubuh kita, bermula dia halus sekali bahkan kasat mata. Itu dikatakan kutu babi. Dia suka kadang masuk ke lubang telinga. Pokok di mana ada lipatan, celah-celah dia akan seperti di sini, di ketiak, bahkan juga di bagian paha ya, bagian perut, bahkan juga di bagian pusat. Jadi bagi di darat tadi bukan hanya itu saja, kadang ada lintah, ada pacat juga. Pacat itu juga suka juga demikian. Dia binatang menghisap darah, sama seperti kutu babi. Kalau di air apa? Kalau di air itu lintah. Lintah itu kadang tanpa kita sadari dia naik ke badan kita, bahkan juga salah-salah dia bisa masuk ke lubang anus atau ke lubang dubur ya. Dia masuk nanti ke lubang dubur tanpa kita sadari. Begitu juga dengan lintah tadi ini, dia juga suka dilipat-lipatan ya. Nah, di bagian lutut, di bagian celah paha kita tadi ini ya, antara tadi itu suka dia. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya agar lintah, kutu babi dan pacat tadi segera jatuh tanpa harus kita bunuh? Ialah dengan menggunakan bakung aso. Bakung aso ataupun dalam bahasa lazimnya kita dengar adalah tembakau suntil. Zaman dahulu itu, bukan zaman dulu, sekarang juga masih banyak ya. Di Aceh, emak-emak yang sudah tua suka menyelipkan bakung ini ke sudut bibirnya, seperti ini. Bahkan juga sering menggosokkan tembakau tadi ini ke bagian giginya, seperti ini. Tapi itulah kita lihat orang yang suka nyuntil, suka nyiri seperti ini, giginya akan kuat. Ini memang lawannya suntil dan sirih. Gigi kita akan kuat. Jadi apa manfaatnya tembakau tadi ini bagi kita yang digigit oleh kutu babi, pacat dan lintah? Maka kita rendamlah air, kita rendamlah tembakau tadi ke dalam air seperti ini. Ini kita umpamakan, maka kita telah digigit oleh salah satu hewan tadi. Kita umpamakan ini pacat ya, seperti ini. Kita umpamakan ini pacat lagi menggigit kita ataupun lintah. Lintah. Jadi kadang kita merasa gilo ya, merasa gilo dengan lintah tadi. Jadi bukan hanya dengan tembakau ini saja, boleh juga kita gunakan kalau kita seorang perokok. Boleh juga kita gunakan air tembakau rokok.
Kalau memang kita ada membawa minyak tanah, juga boleh kita gunakan minyak tanah agar kita siramkan ke badan lintah ataupun pacat ataupun kutu babi tadi. Seperti ini. Lalu kita peraskan ya, seperti ini. Kita taruh, kita siramkan air tembakau tadi ke badan lintah ataupun pacat ataupun kutu babi tadi, maka dia akan segera rontok. Dia jatuh. Itu ya. Jadi kita tanpa harus membunuh, kita sudah bisa merontokkan, yaitu pacat, lintah, dan kutu babi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi apabila kita digigit oleh kutu babi, kita ya, kadang boleh jadi di sini, bahkan juga di pusat, bahkan juga sampai masuk ke lubang telinga. Nah, karena binatang itu kasat mata, tiba-tiba kita lihat saja dia sudah menempel, membesar di bagian yang hinggap melekat hewan itu tadi. Jadi kalau dia jangan langsung kita tarik ya. Kalau kita tarik nanti dia punya gigi akan tinggal di dalam daging kita. Efeknya akan menyebabkan gatal dan bengkak nanti ya, infeksi karena giginya tinggal di dalam daging. Jadi gunakanlah air tembakau ini ya. Boleh juga dengan minyak tanah, dan tembakau rokok. Tembakau rokok ya. Kalau kutu babi tadi, yang saya katakan tadi, kalau langsung kita tarik, dia akan sakit juga terasa, dan juga akan meninggal, giginya akan tinggal dalam daging kita. Itu menyebabkan bisa jadi kita infeksi ataupun gatal. Kalau lintah bagaimana? Kalau dia sudah nempel di daging kita, dia susah kita lepaskan. Hanya dengan air tembakau inilah dia akan jatuh, gugur dia sendiri, tanpa harus kita menarik ataupun membunuhnya. Nah, itulah manfaat daripada bakung aso tadi ini, ataupun tembakau suntil. Ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang sudah jarang melihat tembakau ini ya. Bahkan lintah juga jarang dilihat oleh anak-anak sekarang. Pacat juga demikian. Mengapa? Lintah itu juga semakin hari semakin punah. Karena ketika orang bersawah itu sering menggunakan racun, maka lintah itu pun akan punah. Namun masih terdapat di rawa-rawa ataupun sungai-sungai. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, saya punya nyeri sebentar ya. Saya juga suka nyeri, dan mungkin nanti akan saya gunakan juga tembakau ini untuk mengeluarkan gigi ya. Jadi kopi adalah lawannya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga ini bermanfaat. Sekiranya ini bermanfaat, tolong di-share, dibagikan ke media yang lain, agar yang lain juga mendapatkan ilmu ini. Jadi tiba saatnya saya undur diri di hadapan para pemirsa dan subscriber. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.